Coba deh kamu bayangin sebentar. Bayangin seorang mega bintang yang jadwal syutingnya tuh super padat, kontraknya miliaran, dan selalu dikelilingi tim produksi besar. Yang semuanya serba diatur ya? Bener banget. Nah, dengan semua kemewahan itu, menurutmu apa yang paling bikin histeria massal di internet? Biasanya sih orang mikir kayak pemotretan majalah bergengsi, atau adegan film yang epik banget. Iya kan? Tapi nyatanya nggak gitu. Yang bikin gempar malah cuma video iseng belasan detik direkam pakai HP dan pakai filter kumis tipis. Wah, iya itu menarik banget sih. Hal remeh kayak gitu justru bikin tingkat keintiman digitalnya melonjak drastis. Nah, itu yang bakal jadi fokus eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita bakal bedah bareng-bareng teks dari channel Motivasi David. Oh, teks yang ngebahas soal momen budaya pop ringan tapi ditarik jadi pelajaran hidup itu ya? Betul, dan sosok sentral yang kita bahas ini pastinya aktor Arya Saloka. Menarik. Arya Saloka ini kan citranya udah nempel banget sama karakter yang elegan ya. Nah makanya, kita bakal ngulik gimana aksi kecil Arya Saloka ini cuma modal HP dan filter kumis sukses bikin dunia maya heboh. Buat kamu yang lagi dengerin, mari kita bongkar pelan-pelan mekanismenya. Soalnya teks dari channel Motivasi David ini bagus banget buat jadi lensa kita hari ini. Iya, mereka nggak cuma ngelaporin gosip viral, tapi bener-bener ngebedah ekspektasi audiens. Bener, mereka nanya, kenapa video yang ya sesederhana itu bisa memicu reaksi emosional yang masis banget dari publik? Kita mulai dari kronologi videonya dulu ya, biar dapat konteksnya. Boleh, silakan. Jadi gini, menurut teks sumber kita, momen Arya Saloka ini benar-benar lepas dari yang namanya kemewahan industri hiburan. Nggak ada lampu studio yang terang benderang gitu kan? Nggak ada sama sekali, nggak ada sutradara, nggak ada naskah, apalagi adegan menegangkan ala sinetron. Dia tuh cuma kelihatan duduk santai. Lingkungannya kayak sengaja dibikin sangat minim ya, cuma ada dia dan lensa kameranya aja. Kasual banget aslinya. Dia nyalain kamera depan, terus senyum khas gitu ke arah lensa. Kayak lagi video call sama teman deket aja. Terus bagian isengnya mulai muncul nih di situ. Iya, Arya Saloka tiba-tiba pakai filter media sosial yang nambahin kumis tipis di wajahnya. Padahal menurut sumber kita, dia tuh jarang banget manjangin kumis di kehidupan nyata. Makanya penampilannya jadi kelihatan beda banget, unik, agak lucu, tapi nggak sampai aneh atau absurd kan? iya, tetap wajar. Gak ada monolog panjang juga di videonya. Benar, cuma interaksi visual singkat doang. Nggak ada dialog skenario sama sekali. Nah, di dunia komunikasi digital, ada istilah buat fenomena kayak gini. Namanya tuh low effort intimacy. Low effort intimacy? Keintiman tanpa usaha berlebihan gitu maksudnya? Tepat. Ini tuh mekanika psikologis yang lumayan kuat sebenarnya. Otak manusia itu kan terus-terusan ngukur ekspektasi ya. Kayak jadi otomatis nebak-nebak gitu ya? Iya, jadi pas kamu ngelihat aktor papan atas kayak Arya Saloka, otak kamu udah diprogram buat ngarapin sesuatu yang mewah. Kayak makeup sempurna, baju mahal desainer, gitu-gitu kan? Betul banget. Otak ngarepin persona yang benar-benar dijaga ketat. Nah, pas dia matahin ekspektasi itu dengan tampil sangat low effort, otak kita ngerespons itu sebagai kejutan yang menyenangkan. Oh, masuk akal. Karena nggak ada naskah, dan dia pakai filter konyol, rasanya kayak dikasih sinyal khusus. Bener, kayak ngasih pesan bawah sadar. Nih, aku lagi rileks, dan kalian boleh lihat aku pas lagi santai. Kalau dipanggil? Nah, terus pas akhir pekan, ada piknik perusahaan. Tiba-tiba si bos ini datang pakai celana pendek, pakai topi konyol bentuk ayam, terus ikut lomba balap karung sampai jatuh guling-guling. Hancur udah tuh wibawa datanya. Iya kan? Momen itu tuh langsung ngeruntuhin tembok hierarki. Dia bukan lagi direktur yang ditakuti, tapi berubah jadi manusia biasa yang bisa diajak bercanda. Haha, lucu sih itu. Dan analogi topi ayam itu emang pas banget buat gambarin runtuhnya tembok formalitas. Menurutku, filter kumis Arya Saloka ini tuh fungsinya persis kayak topi ayam si bos tadi. Setuju. Tapi kalau di ranah digital, efeknya lebih luas lagi. Ada dimensi eksklusivitas buat penontonnya.
Eksklusivitas gimana maksudnya? Videonya kan ditonton jutaan orang. Emang ditonton jutaan orang, tapi formatnya kan selfie jarak dekat. Jadi pas audiens nonton, ada perasaan seolah-olah mereka diundang masuk ke ruang ganti privatnya sang artis. Ah, iya. Pengalamannya kerasa sangat personal, padahal yang nonton sekampung. Bener banget. Kerasa kayak cuma antara dia dan kamu aja yang lagi di depan layar. Tapi tunggu dulu deh, tadi kan kita bilang ini spontan dan low effort. Bukannya selebritas sekelas Arya Saloka tuh udah tahu persis ya, kalau apapun yang dia upload pasti bakal viral. Maksudnya ada agenda terselubung gitu? Ya maksudku, jangan-jangan spontanitas ini emang strategi marketing tingkat tinggi yang sengaja dibikin seolah-olah iseng. Kan susah percaya ada yang beneran spontan di medsos public figure. Nah, itu poin yang sangat kritis sih. Garis antara spontanitas murni sama spontanitas yang udah dikalkulasi itu emang tipis banget. Kan, makanya aku agak skeptis dikit. Wajar. Bisa jadi Arya Saloka emang sadar betul dampaknya bakal kayak apa. Tapi ini, dari sudut pandang audiens, niat aslinya tuh jadi nggak terlalu relevan. Loh, kenapa nggak relevan? Karena reaksi kimiawi di otak audiens pas ngelihat video sedekat itu tuh sifatnya otomatis. Mau itu strategi marketing atau bukan, efek kehangatannya tetap dapat. Oh, jadi mau niatnya jualan atau cuma iseng, audiens tetap ngerasa seneng ya? Benar. Dan itu terbukti dari meledaknya respons dunia maya ke video singkat itu. Kalau ngomongin respons, reaksi netizen ini justru separuh cerita yang paling menarik buatku hari ini. Iya, komentarnya emang macam-macam banget kan? Banget. Channel Motivasi David dalam teksnya, cara spesifik nyorotin 3 komentar yang mewakili spektrum reaksi publik. Kita bedah satu-satu ya. Boleh. Apa komentar yang pertama? Komentar pertama tuh simple banget. Netizennya bilang, wah lucu banget Mas Arya, kumisnya tipis gitu. Nah, kalau yang ini bentuk respons tingkat pertama. Sangat literal. Literal gimana maksudnya? Cuma ngelihat fisik aja? Iya. Audiens ngelihat stimulus visual yang beda. Dalam hal ini kumis tipis yang jarang kelihatan, terus otak meresponsnya sebagai sesuatu yang menghibur. Nggak ada beban mikir macem-macem ya? Betul. Murni cuma apresiasi buat hiburan ringan aja. Nah, komentar yang kedua ini nih yang bikin bahasannya jadi lebih dalam. Ada yang nulis gini, Papa Aldebaran sekarang kok berkumis sih? Wah, itu langsung nyeret karakter ikoniknya. Iya kan? Karakter sinetron yang emang nempel banget di ingatan penonton. Terus, apa yang bikin kamu mikir ini kompleks? Iya, aku jadi mikir. Kalau netizen komen gitu, mereka sebenarnya bereaksi ke sosok asli Arya Saloka yang lagi iseng atau masih terjebak di ilusi fiksi? Pertanyaan bagus. Kayak ngelihat karakter fiksi lagi libur syuting gitu ya. Nah, iya. Kayak Papa Aldebaran lagi cuti terus mainan HP. Disinilah mekanisme hubungan parasosial bekerja dengan sangat kencang. Hubungan parasosial tuh yang kayak gimana sih detailnya? Jadi itu ilusi keintiman satu arah. Penonton ngerasa punya ikatan personal sama artisnya, padahal artisnya nggak tahu sama sekali soal eksistensi mereka. Kasian juga ya kalau dipikir-pikir. Tapi kenapa otak kita bisa sampai tertipu gitu? Ini ada hubungannya sama evolusi manusia. Amigdala kita itu loh, bagian otak yang memproses emosi, nggak dirancang buat ngebedain realita sama layar. Oh ya? Nggak bisa bedain sama sekali. Gini, amigdala nggak bisa bedain antara wajah manusia beneran yang jaraknya 30 cm dari muka kita sama wajah di layar HP yang jaraknya juga 30 cm. Pantesan, pas Arya Saloka natap ke lensa HP, otak penggemarnya otomatis mikir kalau dia lagi ditatap langsung. Persis, otak primitif ngerespon itu sebagai kedekatan fisik yang nyata. Berarti pas netizen manggil dia pakai nama fiksi kayak Papa Aldebaran tadi, itu semacam cara otak buat memproses kedekatan itu ya? Bener banget. Buat publik kita, kata kunci Arya Saloka itu emang udah keburu nyatu sama memori emosional soal Aldebaran. Nggak bisa dipisahin lagi ya kayaknya? Susah. Jadi pas mereka komen Papa Aldebaran di momen kasual ini, mereka tuh lagi nyoba ngegabungin dua realitas. Realitas sinetron sama realitas di luar layar. Mereka minjem keintiman dari karakter yang udah mereka kenal banget buat ngerasa deket sama aktor aslinya yang lagi asyik bercanda. Dan filter kumis tadi jadi semacam jembatannya ya? Betul. Jembatan yang ngebawa karakter serius di TV masuk ke kehidupan sehari-hari yang rileks. Makanya rasanya kayak lagi ngobrol sama temen lama.
Masuk akal banget, penonton nolak buat ngelepasin bayangan karakternya, tapi di sisi lain mereka menikmati sisi manusiawinya. Keseimbangan yang unik ya? Banget. Nah ini nyambung banget ke komentar ketiga yang dicatat sama sumber kita. Netizennya bilang, walau itu hanya filter, Mas Arya Saloka tetap ganteng kok. Wah, ini nih klasik. Menurutku komentar ini nunjukin sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar ketampanan fisik atau wajah simetris deh. Kamu bener. Komentar ketiga itu demonstrasi sempurna dari fenomena psikologis yang namanya halo effect. Halo efek. Halo kayak lingkaran cahaya di atas kepala malaikat gitu. Haha, iya. Secara metaforis, emang gitu. Halo effect itu bias kognitif di mana impresi positif kita ke satu hal. Misalnya karisma atau kepopulerannya dia. Benar. Kesan positif itu nyebar dan nutupin cara kita menilai keseluruhan diri orang tersebut. Otak kita tuh males repot, suka nyederhanain sesuatu. Oh, jadi karena mereka udah punya ikatan emosional positif sama Arya Saloka, otak mereka otomatis memoles visual apapun yang datang dari dia. Tepat banget. Mau dia pakai filter kumis tipis kek, rambutnya berantakan, atau cuma pakai baju tidur, bias kognitif itu bakal nyaring semuanya. Biar tetap kelihatan menarik dan ganteng di mata mereka ya. Iya, karisma yang udah kuat banget di awal tuh ngebatalin anomali fisik apapun yang ditunjukin. Gila ya pesonanya. Udah jauh melampaui atribut fisik yang diatur sama stylist TV dong. Bener. Dan di titik inilah, channel Motivasi David ngambil peran yang luar biasa menarik dalam ngebedah kejadian ini. Iya, aku setuju. Mereka nggak cuma ngerangkum gosip viral atau kumpulin komen lucu doang. Tapi mereka narik tirai fenomena ini buat nyari pelajaran yang bisa diaplikasikan ke hidup kita. Bener banget. Mereka nunjukin kalau di balik jadwal syuting Arya Saloka yang super padat dan tekanan popularitasnya, dia tetap punya ruang buat jadi orang yang membumi. Teks itu ngekstrak video iseng tadi jadi semacam refleksi filosofis yang dalam. Bahwa kebahagiaan itu sering banget muncul dari hal-hal mikro. Iya, dan sumber kita ini merangkumnya jadi kalimat hikmah yang bagus banget. Gimana tuh bunyi hikmahnya? Mereka nulis gini, kebahagiaan tidak melulu datang dari pencapaian besar atau momen epik. Kadang, kebahagiaan dan kehangatan itu murni datang dari sebuah senyuman tulus, candaan kecil yang tidak direncanakan, atau dalam kasus ini hanya keberanian untuk tampil konyol dengan filter kumis di media sosial. Wah, dalam ya. Banget. Menyadarkan kita kalau kreativitas kecil dan spontan ternyata bisa jadi jembatan emosional yang luar biasa kuat antara artis dan penggemarnya. Mengemas konsep kebahagiaan dari hal kecil pakai studi kasus Arya Saloka main filter HP, itu beneran jenius sih. Bikin filosofi kuno jadi gampang dicerna sama audiens modern kan? Betul. Tapi nih ya, dari perspektif anatomi konten digital, bagian akhir dari teks channel Motivasi David ini juga patut kita bahas. Oh ya, apanya tuh yang narik perhatianmu? Setelah mereka ngasih sentuhan emosional dan filosofis, penulisnya bikin transisi yang mulus banget menuju strategi engagement. Oh, maksudmu bagian ajakan bertindak atau call to action di akhir teksnya itu ya? Tepat. Mereka nutup pakai kalimat yang benar-benar secara eksplisit mancing keterlibatan pendengarnya. Iya juga ya. Mereka nggak cuma ngelempar motivasi terus kabur gitu aja. Enggak dong. Mereka secara sadar pakai momentum emosional dari cerita Arya Saloka tadi untuk ngedongkrak performa algoritma saluran mereka sendiri. Wah, pinter banget emang. Di teksnya juga tertulis jelas kok ajakan ke penonton untuk like, comment, share, dan subscribe di channel Motivasi David. Cara mereka minta interaksi juga nggak kaku kan? Enggak sama sekali. Mereka melempar pertanyaan sebagai pancingan ke pembacanya. Kalimatnya gini, menurut kalian bagaimana penampilan Arya Saloka dengan kumis tipis itu? Lucu, unik, atau makin ganteng? Nah, itu dia. Kalimat itu tuh bukan sekedar basa-basi doang loh. Masa sih? Terus apa dong? Itu taktik bertahan hidup di ekosistem algoritma. Coba deh, kalau sebuah channel cuma bilang, tolong tinggalkan komentar, audiens bakal malas mikir apa yang harus ditulis. Oh iya benar, beban kognitifnya kegedean buat orang yang cuma pengen scroll santai. Betul, tapi dengan ngasih 3 opsi spesifik yang semuanya positif, lucu, unik, atau makin ganteng, mereka nurunin beban kognitif audiens drastis. Tinggal pilih salah satu kata itu aja ya, gampang banget. Otomatis, kolom komentar bakal meledak sama interaksi yang seragam. Dan buat algoritma platform, itu sinyal positif banget. Sinyal kalau kontennya disukai dan layak dipromosiin lebih luas ya. Tepat, jangkauan channel mereka bakal meroket. Agak ironis ya kalau kita pikir-pikir lagi. Ironis di bagian mananya nih?
Ya, kita baru aja bahas fenomena soal betapa otentik dan tanpa usahanya interaksi Arya Saloka. Tapi ujung-ujungnya, video itu dibedah dan dipakai sebagai mesin penggerak engagement yang sangat sistematis dan penuh kalkulasi sama kreator konten. Iya juga sih. Tapi ya, emang begitulah kenyataan hidup di era digital. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya algoritma. Benar, dan walau kerasa kalkulatif, itu tetap simbiosis mutualisme kan? Pasti, penonton dapat hiburan dan kehangatan emosional, terus kreatornya dapat engagement buat ngehidupin channel mereka biar bisa terus berbagi cerita inspiratif. Dan dua-duanya sama-sama dapat untung dari karismanya sosok Arya Saloka. Bener banget. Nah, buat kamu yang lagi dengerin eksplorasi mendalam kita ini, aku rasa ada satu benang merah yang sangat personal yang bisa kita tarik ke kehidupan nyata. Oh, soal aplikasinya buat kehidupan sehari-hari ya? Iya, cerita Ringar ini sebenarnya jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Kita tuh sering ngerasa terjebak, harus ngelakuin gestur besar, mahal atau dramatis, cuma buat bikin orang di sekitar kita bahagia. Padahal ngelihat insiden filter kumis ini, buktinya nggak selalu butuh hal gede kan? Nggak sama sekali. Realitas psikologisnya udah ngekonfirmasi itu. Iya. Kadang rekan kerja kamu yang lagi stres mikirin deadline, atau keluarga di rumah yang capek seharian, itu nggak butuh solusi rumit dari kamu. Cukup nurunin sedikit ego atau pertahanan profesional kita ya. Betul. Bersedia buat rileks, ngelempar candaan ringan, dan ngetawain hal-hal receh bareng mereka. Keaslian yang nggak ditutup-tutupin itu barang langka loh sekarang. Bener banget. Kamu tuh nggak perlu jadi aktor sekelas Arya Saloka dulu buat bisa nyebarin kehangatan di circle pertemanan kamu. Spontanitas dan kejujuran ekspresi itu nular, percaya deh. Setuju. Di tengah rutinitas kita yang makin kesini makin kayak mesin, selalu dituntut buat tampil sempurna, hal kecil kayak senyum tanpa naskah tuh bener-bener jadi oase yang seger. Kalau inget lagi premis kita di awal tentang dunia medsos yang serba palsu dan penuh editan, analisis kita hari ini tuh ninggalin satu paradoks yang keren buat direnungin. Paradoks yang kayak gimana tuh maksudnya? Gini, kita baru aja ngebedah gimana sebuah elemen digital yang aslinya artifisial, yaitu si filter kumis, justru berhasil ngupas lapisan kepalsuan dan nunjukin sisi manusiawi dari seorang bintang besar. Wah, iya juga ya. Filter yang niatnya buat nutupin wajah malah ngebuka karakter aslinya yang santai. Bener, ini benar-benar ngebalik logika soal gimana kita biasanya pakai topeng di kehidupan sehari-hari. Dalam banget ini. Jadi, ini pertanyaan buat kamu yang lagi dengerin hari ini. Coba resapi baik-baik ya. Dalam rutinitas keseharianmu, seberapa sering kamu pakai filter? Bukan filter HP ya, tapi filter sikap profesional yang kaku atau topeng kesempurnaan di medsos. Yang biasanya dipakai buat nutupin diri kamu yang sebenarnya. Iya. Dan apa yang bakal terjadi di lingkaran sosialmu kalau kamu berani ngelepas filter pertahanan itu sebentar aja? Cuma buat tampil apa adanya dan tertawa lepas bareng orang terdekatmu. Sebuah pemikiran yang benar-benar menantang kita buat berani tampil rentang. Karena sering banget loh, koneksi manusia yang paling sejati itu lahir dari momen kekonyolan kita sendiri. Bener banget, nggak ada salahnya sesekali ngetawain diri sendiri. Pertanyaan tadi wajib banget kamu bawa merenung sambil ngopi sore atau sebelum tidur nanti malam ya. Biar besok bisa mulai lepas filter pelan-pelan. Betul. Baiklah, kayaknya segitu aja untuk eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita udah puas ngebongkar fenomena pesona Arya Saloka dan psikologi di balik sebuah filter kumis sederhana. Makasih banyak udah ngeluangin waktu buat nyelam bareng kita hari ini. Jangan lupa, seperti biasa, terus perhatikan hal-hal kecil di sekelilingmu dengan rasa ingin tahu ya. Karena wawasan seru seringnya ngumpet di tempat yang nggak disangka-sangka. Betul banget. Sampai jumpa di penyelaman materi kita selanjutnya. Sampai jumpa.